Syarat-syarat wudu ya. Faslun syurutul wudu. Syurutul wudu. Asyaratun. Syarat-syarat wudu ada 10. Yang pertama al-Islam, Islam. Yang kedua at-tamyiz, tamyiz. Yang ketiga an-naqa'u 'anil haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Yang keempat amma yamna'u usulul ma' ilal basyarah, tidak ada yang menghalangin sampainya air ke kulit. Tidak ada sesuatu yang menghalangin sampainya air ke kulit. Matin, Aifah. Ambil remote, Aifah. Remote-nya kepencet, matiin. Yang kelima, alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma', tidak ada di dalam anggota tubuh wudu di sini ya, sesuatu yang merubah air. Tidak ada di anggota tubuh, dalam kurung anggota tubuh wudu, sesuatu yang merubah air. Yang keenam, al-ilmu bi fardiyati. Yang keenam, al-ilmu bi fardiyati. Mengetahui dengan kewajibannya itu wudu, mengetahui dengan kefarduannya itu wudu. Yang ketujuh, alla ya'taqida fardan min furudihi sunnah. Alla ya'taqida, tidak meyakini, fardan, satu fardu, min furudihi, dari salah satu fardu-fardunya wudu, itu sunnah. Yang kedelapan, al-ma'ut tahur, air suci yang mensucikan. Yang kesembilan, dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Yang kesepuluh, al-muwalah lidaimil hadas. Yang kesepuluh adalah terus menerus bagi orang yang selalu keluar hadas. Al-muwalah lidaimil hadas, terus menerus bagi orang yang selalu keluar hadas. Baik. Kita baca Nailur Rojaknya. Faslun syurutul wudu asyaratun. Syarat-syarat wudu ada 10. Al-ma'na anna syurut allati tushtaratu li sihhatil wudu asyaratun idza naqasa wahidun minha lam yasihha. Jadi maksudnya syarat-syarat yang 10 tadi itu adalah syarat sah untuk berwudu. Syarat sah untuk berwudu. Jika kurang syarat dari salah satu ini, maka wudunya tidak sah. Dan ini juga termasuk syarat sah untuk mandi wajib. 10 syarat tadi itu syarat sah untuk mandi wajib. Syarat yang satu dan nomor 2, yang dari yang pertama yaitu Islam dan tamyiz. Islam dan tamyiz ini syarat untuk semua ibadah. Ya, maksudnya bukan buat wudu doang, buat sholat juga, buat puasa juga, harus orang Islam, harus tamyiz. Apa itu tamyiz? Kita jabarin. Ya. Terus semua ibadah, mau zakat, kalau harus Islam dan tamyiz, harus haji, Islam dan tamyiz, semua ibadah. Itu syarat yang satu dan nomor 2 untuk semua ibadat, bukan buat wudu aja. Kalau nomor 3, syarat nomor 3 itu suci dari haid dan nifas, ya untuk semua ibadah juga, yang membedakan di dalam bab tohara yaitu khusus perempuan itu.
Pada laki nggak ada haid dan nifas. Baik, syarat wudu ada 10. Yang pertama tadi apa? Islam. Annal awwala min syurutil lati tushtaratu li sihhatil wudu kaunul mutawaddi musliman fala yasihu wudu'ul kafir. Jadi syarat wudu yang pertama atau syarat sah dalam wudu yang pertama Quran. Jangan begitu, itu ada Quran. Apa? Hendaknya orang yang berwudu adalah orang muslim. Fala yasih, maka tidak sah wudunya orang kafir. Jadi orang kafir, dia mau wudu nggak sah. Muslim sah baru. Ini kafir siapa aja, pokoknya selain Islam dikatakan kafir. Kafir tuh jangan tersinggung kalau disebut kafir. Karena arti kafir yaitu orang yang mengingkari. Yang mengingkari. Orang mengingkari siapa? Allah sebagai Tuhan. Atau yang mengingkari Nabi Muhammad Rasulullah sebagai Rasulullah. Tapi di dalam bab mandi, ya, bab mandi tadi dikatakan kan sebab ini 10 syarat wudu ini juga dikatakan sebagai syarat untuk sah dalam mandi juga, mandi wajib. Nah, ini ada pengecualian bagi orang perempuan yang kafir, ini boleh ya, ketika dia selesai dari haid, dia boleh mandi wajib untuk suaminya. Kenapa? Dalam bab ini kan kita pernah belajar dulu. Laki muslim boleh menikahi wanita yang kafir, tapi kafir yang ahlul kitab. Yang ahlul kitab. Kan kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak ada. Nah, ketika dia boleh dari yang ahlul kitab tadi, maka bagaimana? Dia kafir, dia belum muslimah, tapi ahlul kitab boleh. Nah, ketika dia suci dari haid dan nifas, maka wanita kafir yang tadi tersebut boleh sah, maka hukum mandinya. Untuk apa? Kehalalan suaminya. Kalau dia masuk Islam bagaimana? Tetap sah dan wajib dia mengulangin mandinya lagi, tetap mandi lagi. Kalau dia masuk Islam dia mandi lagi. Ya, mudah-mudahan dibuka kasih hidayah ya. Jadi syarat sah wudu yang pertama adalah Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz, apa itu tamyiz? Tamyiz di dalam manusia yaitu yafhamal khitab. Tamyiz. Nah, sebentar sebelum masuk bab tamyiz, kita mau tambahin sebentar. Di dalam fiqhul ibadat ya, Islam ini masih nomor 1 ya, tidak sah wudu dan mandi dilakukan oleh orang kafir, tadi udah dijelasin. Karena wudu dan mandi merupakan ibadah yang membutuhkan niat ya. Dan hukumnya niat orang kafir ini tidak sah. Oleh karena itu kalau orang kafir masuk Islam, terdapat dalam dirinya hadas besar seperti janabah, maka wajib baginya mengulangi mandi janabah yang meskipun dia telah mandi di dalam masa kekafirannya. Tadi kan yang seperti contoh tadi wanita kafirah yang istrinya suami dari orang muslim, ketika dia mau berhubungan selesai dari haid dia mandi, sah mandinya. Tapi ketika dia masuk Islam bagaimana? Maka mengulangin mandi wajibnya tadi. Baik, sekarang kalau tamyiz. Tamyiz yaitu apa sih tamyiz? Kalau ente sering dengar kalimat tamyiz. Tamyiz itu tamyiz dalam manusia yaitu artinya ayat hamal khitab. Dia orang tersebut, manusia tersebut memahami lawan bicaranya. Kalau diajak ngomong nyambung. Ditanya apa kabar? Baik. Kalau ditanya disuruh hadir majelis, bentar ada telepon bentar. Baik. Jadi tamyiz manusia yang kalau diajak ngomong lawan bicaranya dia paham.
Ditanya apa kabar, ditahu baik. Siapa nama kamu? Dia bisa jawab siapa. Kenapa kamu nanti hadir majelis? Iya, dia hadir majelis. Paham dia. Kamu benar-benar niat hadir majelis? Iya, niat. Ada tamyiz. Ya kan? Wa yaruddal jawab, dia bisa jawab. Au ya'kula wahda, atau dia bisa makan, ini bara api apa? Atau dia bisa makan sendiri. Dia bisa makan sendiri. Dia bisa makan sendiri. Nah, ini tamyiz, disebut orang tamyiz. Dan minum wa yashrab wahda, dia bisa minum sendiri. Wa yastanjiya wahda, dia bisa minum bisa cebok sendiri. Makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Ini tamyiz, disebut tamyiz. Atau dia bisa membedakan mana yang kanan dan mana yang kiri. Ini juga tamyiz. Dia tahu ini kanan, oh ini kiri. Ini tamyiz. Ya. Atau dia bisa membedakan antara kurma dan areng. Kurma dan areng. Ini kurma, ini ada kurma, ada areng. Dimilih yang mana nih? Oh, dia milih kurma, ada tamyiz. Kalau dia milih areng, dimakan, maka bukan tamyiz. Kenapa? Masih kecil. Jadi kalau kita lihat anak kecil tadi tersebut, dia bisa menjawab lawan bicaranya dengan benar, bisa tahu mana kanan dan kiri, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri, ya, atau bisa membedakan antara kurma dan areng, maka disebut tamyiz. Nah, itu mikir sendiri, udah tamyiz belum ya? Nah, ini untuk anak, bocah kecil nih. Biasanya umur berapa itu? Kalau dikatakan tamyiz, umur berapa? 7 tahun apa? Atau 8 tahun ya? Udah bisa kan ya? Jangan. Atau 5 tahun sekarang udah bisa. Tamyiz. Nah, berarti kalau anak majelis, kalau diajak ngomong, jangan absen, jangan nggak pernah hadir. Ngomong, izin, kalau enggak ya. Berarti kalau yang nggak dengerin itu nggak tamyiz. Ya. Kalau nggak tamyiz, nggak bakalan sukses dunia maupun akhirat. Hati loh. Jadi maksudnya nomor 2 tersebut, ya salah satu syarat sah untuk berwudu adalah tamyiz. Oke. Paham ya tamyiz tadi ya? Jadi gimana kalau anak kecil, anak kita yang masih setahun atau 2 tahun dia bisa wudhu dengan benar, ya nggak sah kalau dia belum tamyiz. Tapi kalau udah tamyiz, tamyiz tadi pengertian tadi udah kita jawab kan, udah kita jabarin. Maka sah kecuali dalam masalah tawaf. Kalau tawaf walaupun dia masih kecil, belum tamyiz, tetap sah tawafnya dia, yang penting suci. Oh, ya. Sekarang yang ketiga. Syarat Islam yang ketiga, syarat wudu yang ketiga adalah an-naqa anil haid wan nifas. Suci, an-naqa itu an-nadhafah, itu suci. Ya, maksud di sini adalah al-khulu, ya suci, bebas, kosong daripada haid dan nifas. Yaitu bebas suci dari haid dan nifas. Dan seperti ya haid dan nifasnya suci daripada kencing, ya, dari najis. Jadi kalau nanti lagi haid yang perempuan atau lagi nifas setelah melahirkan, inti wudu, maka wudu ini gak sah, malah berdosa. Kenapa? Wudu tersebut adalah merupakan ibadah.
nggak boleh. Saking mulianya wudhu. Dan untuk masalah kesahan atau tidaknya tidak sah, kecuali ente sudah suci dari haid atau suci dari nifas baru sah. Paham ya? Tayyib. Yang keempat, nanti kita bahas khusus bagian haid dan nifas. Nanti ada, nanti belajar tuh penting. Karena perempuan muslimah zaman sekarang, titelnya doang muslimah, tapi dia tidak tahu, tidak paham tentang haid dan nifas. Haid berapa hari, paling sedikitnya berapa hari, masa sucinya berapa hari, ya ngerti, karena nggak belajar, bodoh. Ya, nanti ente belajar. Nah laki beb, ente punya bini, ente punya anak, nanti ente harus ngerti, ente belajar. Nanti di bab ini, kitab ini diajarin, insyaallah. Makanya yang rajin, jangan males-males. Ini udah seminggu sekali. Ente nih koreksi diri. Ente nih pintar apa masih, kalau udah pintar ya nggak usah hadir gitu loh. Kalau udah masih bodoh, ngasak masih yang rajin makanya. Walhasil. Ente lihat, yang nggak pernah hadir majelis, yang nyepelehin nggak bakal berkah hidupnya. Kasus terus, muskilah terus. Nggak bakalan berkah. La hina wala huna. Hati-hati loh. Ente berkhianat sama ilmu agama, hati-hati. Nggak bakalan berkah. La dunia wala akhirat. La dunia wala akhirat. Keluarga berantakan. Ini masalah terus. Lihat aja. Kenapa nyepelehin? Ahsan kalau model kayak gini, model yang kadang nggak pernah hadir, keluar itu loh. Ana lebih senang. Keluar cari yang lain. Ana lebih ridho gitu loh. Ketimbang hadir, alasan kerja, lah gak bakal maju kerja. Hancur. Hati ya. Yang benar makanya yang serius. Taklim. Itu cuman berapa menit seminggu sekali, wala pernah hadir, wala ini nyepelain Rasulullah sama aja inti ngelemparin kotoran sama Nabi. Ya, hati-hati. Tayyib, sekarang yang keempat. Tidak ada yang mencegah sampainya air ke kulit. Tidak ada yang mencegah sampainya air dan kulit. Bebas dari sesuatu yang menghalang sampainya air ke kulit. Seperti kotoran di bawah kuku. Nih, kotoran kuku kita kalau panjang kan wajib buang, dibersihin dulu. Nanti habis korek-korek apa, habis garut daki pada nempel, dibuang dulu tuh. Oke. Sunnah wudhu tuh cuci tangan, salah satunya bersihin di bawah kuku. Kalau dari keringat nggak apa-apa, daki nggak masalah. Kalau selain daripada itu mungkin inti habis main kucing atau habis garut-garut apa gitu, ada yang nempel kotoran, apalagi cat, tinta, ya dibersihin. Seperti juga minyak, ya, minyaknya nempel, cairan yang mana sekiranya bisa menghalangin air. Intinya inti harus membersihkan di anggota wudhu tadi. Anggota wudhu apa aja sih yang wajib kemarin? Muka, tangan, kepala, sebagian daripada kepala, dan kaki. Nah, yang wajib kena wudhu tadi itu nggak boleh ada sesuatu pun yang bisa menghalangin air atau merubah air tersebut. Ya, seperti cat, ya, kotoran terdapat di bawah kuku, kotoran yang terdapat di tepi mata, belek tuh, mata, tumit kaki, dan lain-lain ya. Kalau warna aja, meskipun warna menutupin warna kulit seperti sisa dari warna tinta, maka wudhunya temani tetap sah. Kalau kena tinta, beb, tinta gimana? Nah, tinta yang penting nanti udah bersihin, nanti udah berusaha, tetap masih ada kurang dikit, ya masalah. Kenapa nggak menghalangin air? Kalau yang menghalangin atau bisa merubah air tersebut, harus dihilangin. Cat nggak bisa, cat harus dihilangin karena cat menghalangin.
harus pakai thinner ya. Ente bersihin dulu pakai thinner. Misal muka ente gimana? Ente thinnerin dulu, ilangin. Oh ya kan ada kan? Kena. Ente thinnerin dulu, ilangin. Baru ente wudu. Jadi tidak ada sesuatu pada anggota tubuh dalam wudu tadi itu sesuatu yang merubah air atau yang menghalangin air, yang mencegah air tadi masuk ke kulit, nggak boleh ada, harus bersih. Berarti kalau wudu pakai masker boleh apa enggak? Buka dulu maskernya. Karena apa? Masker tadi bisa menghalangi air sampai ke kulit. Nah, pertanyaannya sekarang, zaman sekarang, perempuan terutama banyak yang pakai make up atau lipstick atau eyeshadow ya, bulu mata palsu, alis tambahan apa. Nah, itu semua itu perlu ditanya tuh. Itu menghalangin nggak, mencegah nggak air sampai ke kulit? Kalau sampai menghalangi atau mencegah atau bisa merubah, maka wudhunya tidak sah. Jadi gimana Beb? Yang punya bulu mata palsu dicopotin dulu. Atau yang apa tuh? Tambahannya kayak ensencan alisnya. Dibersihin dulu. Lipstick, ada lipstick. Ini yang bagian make up perlu tahu nih, lipstick ente hati-hati, tanggung jawab ente kalau ngelipstickin orang atau lipstick diri ente sendiri. Yang hilangnya susah tuh. Lipstick hilangnya lama. Harus pakai alat lagi apa ya, kasih tambahan. Ya bukan lipstick murahan, dan lipsticknya mahal. Ya, lipsticknya mahal. Emang kalau ente pakai minum, pakai makan, nggak hilang-hilang. Jadi orang nggak ribet, nggak pakai ribet. Apa tuh ibu-ibu nggak suka, nggak ribet pakai, nggak begini-begini lagi. Ente giniin aja nih lipsticknya, nggak hilang, nggak nempel. Nah itu hati-hati loh yang model-model kayak gitu. Ya, itu jangan dianggap remeh. Sekilas emang dianggap biasa, tapi masalah wudhu nggak sah. Make up kalau tebal sampai nggak nyampe ke kulit, ya hati-hati juga. Kan banyak sekarang tiba-tiba yang tadinya gelap jadi putih, make upnya tebal mungkin. Ya, hati-hati ya, jangan diremehin. Kuku juga yang perempuan, banyak yang perempuan nih, kuku perempuan. Gimana nih kuku yang ada tambahan kutek harus dihilangin dulu, atau ada yang tambahan lagi kuku palsu, buka dulu. Cincin, kalau cincin gimana Beb? Cincin cukup ente puter-puterin aja, karena ketika ente wudhu ente puterin nyampe air tersebut. Kalau jam tangan kalau ente puterin bisa masuk ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa buka ente buka, copotin. Gelang dan sebagainya ya. Tayyib. Yang kelima sekarang. Yang kelima, alla yakuna 'ala al-udwi ma yughayyirul ma'. Tidak ada di anggota tubuh tadi sesuatu yang bisa merubah air. Seperti apa? Seperti di anggota tangan tadi, misalkan ente ada heber, tinta atau minyak za'faron. Nah, minyak za'faron itu kenapa? Kalau ente kena air yang kena za'faron tadi bisa berubah menjadi minyak za'faron sehingga tidak menjadi tohur, tidak menjadi suci. Maka bagaimana? Dibersihin dulu minyak za'faronnya. Ya, atau kena minyak apa kayak. Ya. Kemudian tinta kalau banyak juga bisa yughayyirul ma', merubah warna air tersebut jadi warna hitam. Maka bagaimana? Ente bersihin dulu tintanya. Ya. Kalau sudah susah Beb, udah dibersihin nggak hilang-hilang juga, masih ada sisa-sisa dikit lah, nggak masalah, ma'fu, lam yadur, ya tetap sah wudhunya. Paling enggak ente ada berusaha untuk membersihkan. Tayyib. Yang keenam, syarat wudhu yang keenam ada al-ilmu bi fardiyati. Harus mengetahui kefarduan wudhu. Ya'lamal mutawaddi kaunal wudu'i fardhan. Falau taraddada fi fardiyati aw i'taqadahu sunnah lam yasihha. Maksudnya nomor 6 ini apa?
harus mengetahui kefarduannya wudu, yaitu seorang yang berwudu dia harus yakin seyakin-yakinnya bahwa wudu tersebut adalah hukumnya wajib. Wudu yang emang kalau dia hadas, dia mau sholat, maka wudu tersebut hukumnya wajib. Dia nggak boleh ragu di dalam ini wudu ini wajib apa enggak, hukum wudu ini. Ragu, nggak boleh. Harus yakin. Kecuali dia sudah punya wudu, dia nggak batal. Dia kepengen tajdidul wudu, untuk memperbaharui wudunya. Nggak apa-apa, dia berkeyakinan hukum tajdidul wudu, memperbarui wudu adalah sunnah. Tapi kalau mau sholat, hukum wudu tersebut adalah wajib. Dan yang ketujuh sekarang, syarat wudu yang ketujuh, alla ya'taqida fardhan min furudhi sunnah. Tidak boleh meyakinin seorang yang berwudu tadi salah satu fardu wudu atau salah satu yang wajib wudu itu adalah sunnah. Jadi nggak boleh orang yang berwudu tadi dia meyakinin salah satu fardu wudu tadi itu sunnah. Fardu wudu kemarin udah dibahas. Furudul wudu ada berapa? Ada 6. Yang pertama niat, yang kedua ghuslul wajah, yang ketiga ghuslul yadain ilal ka'bain atau ilal mirfaqain, ya, yang keempat mashus syai' minar ra's, ya, membasuh sebagian daripada kepala, yang kelima ghuslul rijlain ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, yang terakhir adalah Nah, orang yang berwudu tadi dia nggak boleh meyakinin salah satu dari 6 yang wajib tadi tersebut adalah Oh, dia yakin, kalau tangan tuh hukumnya sunnah, nggak wajib, nggak usah wudunya dia. Paham? Oh, niat nggak wajib, sunnah, nggak sah dia punya wudu. Dia nggak boleh meyakinin salah satu dari fardu wudu yang 6 tadi nggak boleh. Ala Buddha min tamyizi, dia harus menjelaskannya, mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi harus tahu mana fardu, mana sunnah. Atau kalau misalkan dia berkeyakinan bahwa seluruh yang diwudu tadi itu adalah wajib, atau sebagian daripada tersebut adalah fardu atau dan sebagiannya sunnah, dengan syarat tidak ada menyebutkan menentukan salah satu fardu tadi adalah sunnah, maka nggak masalah. Jadi ya, la yaksila bi fardhi ma'in wala farqa bi fi'lan wa jahil inda ibahnya. Nah, jadi ada khilaf di sini. Kalau seorang yang berwudu tadi, orang tadi dia tidak menentukan, nggak menyebutkan bahwa fardu wudu 6 tadi itu, dia nggak nyebut salah satu 6 tadi itu ada ini, kalau rambut tuh sunnah, dia nggak nyebutin itu. Tapi dia bilang mungkin semuanya wajib, atau sebagiannya ada yang wajib, ada yang sunnah. Dia nggak sebutin yang mana yang wajib, yang mana sunnah, nggak. Dia bilang di dalam wudu tuh ada yang wajib dan ada yang sunnah. Tapi dia nggak tahu, dia nggak nyebutin, dia nggak menentukan. Kalau dia menentukan, kalau tangan itu sunnah, salah kan? Nggak sah. Kenapa dia menentukan? Allah ya'taqida fardhan, dia nggak boleh meyakini salah satu fardu itu adalah Tapi kalau dia nggak nyebutin, di dalam wudu itu ada sebagian wajib, ada sebagian sunnah, atau dia ngomong semuanya wajib, maka gimana di ini? Maka gimana? Ada khilaf. Kalau menurut Ibn Hajar nggak masalah. Ya, yang penting dia nggak meyakinin salah satu fardu wudu itu adalah sunnah. Tapi dia tadi itu nyebutnya global, dia nggak menentukan. Menurut Ibn Hajar nggak masalah. Tapi kalau menurut Imam Romli, masalah bagi orang yang pernah belajar, yang ngerti. Tapi kalau orang bodoh, jahil, ma'dzur, nggak masalah. Yang belajar nih kayak ente orang, dia nentuin, yang dari taklim.
Nggak boleh, nggak sah. Kenapa ente udah tahu? Kenapa ente salah gitu loh? Kalau orang bodoh, jahil, ya labas. Ya. Labas, nggak apa-apa. Kalau begitu enakan jadi orang bodoh aja, ya lu aja. Ya, jangan bodoh dalam hal dunia nggak masalah, tapi kalau bodoh dalam hal akhirat malu sama Nabi. Ya, malu ente. Karena apa? Salah satu pengen deket sama Nabi, yang paling utama adalah belajar. Ente mempelajarin syariat Nabi. Baik. Nah, nggak boleh ya. Nggak boleh orang yang berwudu tadi meyakini daripada fardu wudu itu adalah sunnah. Makanya belajar. Nanti bayangin, nanti lihat sekarang gimana zaman sekarang. Yang titel dokter, profesor, insinyur, belum tentu dia tahu mana yang wudu yang wajib, mana yang sunnah. Iya, bisa cari duit. Atau orang kafir juga bisa cari duit. Paham? Tapi yang menentukan ente selamat di kuburan atau enggak, yang menentukan ente selamat di yaumil hisab apa enggak, ya ini sekarang nih. Kalau ibadah ente kacau, ibadah ente aja udah berantakan, wudunya aja udah berantakan, wakif sholatnya. Kalau apalagi sholat udah berantakan, bakal hancur semuanya. Bermula dari mana? Kebodohan. Kebodohan bermula dari apa? Nggak mau belajar. Kenapa nggak mau belajar? Sibuk sama dunia. Anak kerja, Beb. Anak nggak ada waktu. Ini terusin nggak apa-apa. Nanti siapa yang batendam, yang bakal nyesel? Guru ade, gratis, tinggal hadir, tinggal lawan hawa nafsu. Nggak mau juga, ente yang bakal nyesel. Oh, ya. Yang ke-8, wal ma'ut tahur, air suci yang mensucikan. Air suci yang mensucikan. Yaitu ma'ul mutlak. Air mutlak. Sebentar. Sebelum ke ma'ut kita ambil tambahan ya. Ambil tambahan dari fiqhul ibadat masalah tadi. Masalah ala taqidah fardhon min furudihi sunnah. Dia tidak boleh meyakini amalan fardu sebagian itu suatu sunnah. Sebelum kita bahas masalah ma'ut kita bahas yang tadi dulu. Nah, dalam masalah ini ada perinciannya. Jika dia meyakini semua amalan wudu itu hukumnya fardu, kalau dia meyakinin, ana yakin semua itu wajib semuanya, maka bagaimana? Wudunya sah. Kalau dia meyakinin semua amalan wudu hukumnya sunnah, ana yakin semuanya sunnah, nggak wajib, maka nggak sah kalau begini. Tapi kalau dia meyakini sebagian dari amalan wudu ada yang fardu, sebagian lagi ada hukumnya sunnah, dia tidak bisa membedakannya, maka hukum wudunya adalah sah. Ya. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Hal ini juga termasuk dalam golongan orang yang tidak belajar ilmu agama, bodoh, awam, orang awam. Dan apabila termasuk orang alim, belajar, ngerti, maka hukumnya sah menurut Imam Ibn Hajar. Nggak ada perbedaan kalau Ibn Hajar tadi. Tapi kalau Imam Romli, kalau orang awam sah, tapi kalau orang alim tidak sah. Terus yang D-nya, jika dia meyakini satu dari dua amalan wudu yang fardu hukumnya sunnah, membasuh wajah atau membasuh kedua tangan, kan tapi menentukannya yang sunnah dari keduanya, maka hukum wudunya adalah sah. Jadi dia begini, dia meyakinin satu dari dua amalan wudu yang fardu hukumnya adalah sunnah. Seperti apa? Basuh muka kan wajib, basuh kedua tangan hukumnya wajib. Tapi dia ngomong, dia menentukan yang sunnah dari keduanya. Dia nggak ngomong muka sunnah atau tangan sunnah, salah satunya gitu. Nggak masalah ini. Itulah fikih, itu tuh detail, kayak sedikit tapi luar biasa. Dijabarin begini. Nah, yang ke mana tadi? Syarat yang ke berapa tadi? Yang ma'ut tahur 8 ya. Syarat wudu yang ke-8 adalah ma'ut tahur, air
yang suci mensucikan. Karena air musta'mal atau air mutanajis yang kena najis nggak sah di dalam menggunakan wudu. Kemarin kan kita udah bahas ya, udah bahas ma'ul mutlak, ma'ul mutanajis. Jadi harus air yang suci mensucikan. Nggak sah nanti kalau menggunakan air mustakmal, air yang pernah digunakan membuat bersuci, atau air yang mutanajis yang kena najis, maka nggak sah. Baik. Yang ke-9 adalah dukhulul waktu. Harus setelah masuk waktu sholat. Nah, 9 sama 10, catat 9 sama syarat yang ke-9 sama 10 ini dikhususkan bagi orang yang daimul hadas, yang selalu mengeluarkan hadas. Jadi yang syarat nomor 9 dan 10 ini syarat dikhususkan untuk daimul hadas, orang yang selalu beser, yang selalu keluar hadas. Ada kan orang kan punya penyakit dikit-dikit kencing atau keluar sendiri air seninya, air pipisnya, maka syarat nomor 9 dan 10 ini berlaku bagi dia. Kalau orang normal enggak. Atau yang selalu keluar air madi, air kencing, atau keluar angin dikit-dikit kentut. Atau perempuan juga yang dikit-dikit istihadah, keluar darah, ada tuh. Perempuan yang penyakitan suka keluar darah, bukan mens tapi istihadah, darah kotor, wajib sholat dia. Nah, ini berlaku syarat nomor 9 dan 10 ini, yaitu apa? Dukhulul waqti dan al-muwalah li daimil hadas. Jadi dukhulul waqti, orang yang selalu beser ini, yang selalu hadas ini, maka dia sah wudunya kalau udah masuk waktu. Kenapa kalau belum masuk waktu dia nggak sah? Karena takut kan nanti beser lagi, jadi najis. Jadi ketika masuk waktu, cepet-cepet dia wudu, langsung sholat. Sah. Tapi kalau misalkan belum masuk waktu, ini orang beser, ini orang selalu mengeluarkan hadas, nggak sah wudunya. Paham ya? Yang ke-10, syarat ini juga berlaku bagi orang yang daimul hadas, yang selalu mengeluarkan hadas. Yaitu apa? Al-muwalah li daimil hadas, yaitu menyegerakan langsung dalam membasuh anggota wudu. Ya, dalam membasuh anggota wudu. Jadi cepat-cepat wudunya, muwalah terus, jangan nanti basuh muka, basuh tangan, basuh kepala aja ntar aja, atau basuh kakinya nanti. Nggak bisa, mualah terus. Nah, tapi maksud di sini juga al-mualah, di sini juga mualah baina af'alihi wa baina shalah. Terus menerus antara ketika dia wudu dan sholat. Jangan nanti habis wudu intinya nyantai dulu, ngajelas dulu, ngopi dulu, makan dulu, langsung habis wudu langsung sholat. Ini yang syarat 9 dan 10 ini bagi daimul hadas, orang yang selalu mengeluarkan hadas.